Hari ini 12 Juni 2024, saya balik lagi pembahasan untuk XAUUSD. First thing first, kita ngeliat dari Saxo dulu. Ini hanya untuk pandangan daily-nya aja, jadi teman-teman nggak perlu repot sih. Ya, ini saya buka. Nah, teman-teman bisa ngeliat di sini Saxo higher high, higher low. Di sini kan higher high karena lanjutin sebelumnya. Lalu di sini adalah lower high, lower low. Dan apakah dia ada potensial untuk membentuk lower high dulu sebelum nanti bergerak untuk lower low? Kalau kita ngeliat di sini there's a potential ya, dan dia juga berupaya untuk menutup gap panjang satu candlestick ini ya. At least itu di 2353 sampai ke 2326 ya. Di situ ada gap yang kebentuk untuk di daily-nya. Tapi teman-teman bisa perhatikan di sini it is a good places ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan untuk bisa membentuk lower high lagi. Jadi impulse, correction, impulse, there's a correction dan impulse kembali. Saya balik ke H4. Di sini, kita balik ke Oanda. Nah, di H4 ini teman-teman bisa perhatikan ya, there's some potential untuk buy. Ya, teman-teman bisa lihat potensial untuk nge-buy. Kenapa? Karena kan memang momentumnya baik ya. Di sini teman-teman lihat time frame-nya dia makannya minor sekali. Nih makannya minor sekali, this one sampai this one. Ya, ini minor banget ya, kecil. Jadi dia lama-kelamaan selalu membentuk, teman-teman lihat ya. Low, di sini higher high, higher low, higher high, membentuk lagi nanti higher low, higher high, higher low, higher high. Itu harapannya sebagai seorang buyer. Jadi kalau kita ngeliat secara bias ya, secara bias di daily it's still a bearish bias ya, daily biasnya masih bearish. Di H4 ada upaya untuk dia kembali retracement ke atas dan kembali kita masuk di lower time frame yang bisa kita gunakan. Ada beberapa zone yang belum ke retest ya, which is this one. Ini saya turunkan aja, ngambil di area sini. Ya di sini aja, 2318 aja. Nah, this one. 2318, 2320 ini semalam dia hit, tapi habis itu nggak pernah lagi dia ngehit. Jadi saya ambil sebagai patokan. Ya, patokan zona aja. Teman-teman kalau misalnya perhatikan di sini, ini RSI dan MACD-nya. RSI masih di atas 53.271. Tapi there's a potential dia akan mengalami pelemahan. Terus ada juga divergence dari volume, teman-teman lihat volumenya turun, tapi price-nya mengalami peningkatan. Ya, semakin lama semakin meningkat. Ini artinya apa? Ada pelemahan yang terjadi dan most probably sell-nya ini bisa berjalan. Kemungkinan besar saya pada hari ini, kalau misalnya nanti nggak ada perubahannya, ini dari momentum sekarang pukul 11 ini saya fokusnya mencari sell. Oke, jadi ngikutin daily biasnya dan juga ngelihat momentum yang ada di H1 pun juga sama. It's still a sell position. Ini 2314 sebagai patokan saya kemarin ya. 2314 sebagai patokan saya kemarin, yaitu patokan saya dalam trade di XAUUSD ini sebagai previous resistance. Kalau soal teman-teman perhatikan, it's a previous resistance. Kalau kondisi sekarang bagaimana? If we see the newest condition, dia ketahan lama di sini. Jadi agak cukup sulit ya karena tailnya panjang. Kalau kita ubah jadi line, teman-teman harus ngeliat this one. Dia nahan lumayan lama ya. This one drop, nggak ada sama sekali perubahan di sana. Ya, masih ketahan di zone yang sama. Oke. Dan markingnya ini teman-teman bisa ngeliat there's a liquidity grab di sini. Ini nggak liquidity grab banget, tapi ya kita bisa marking dulu di sana. Yaitu untuk lower time frame di M15 atau M30 harusnya kelihatan. Nah, di sini. M15, this one ya. Teman-teman bisa ngeliat ya. Teman-teman bisa ngeliat, dan di sini ada gambaran pembentukan ini M15 ya. There's a pembentukan dari double top, seandainya nanti memang terjadi. Artinya apa? Ini hidden base ini bisa kita jadikan patokan sih. Nggak perlu untuk jadi trade, tapi kita jadikan patokan aja. Bahwa ini patokannya ada di 2312 sampai ke 2311. 2312, 2311. Ini patokannya aja ya. Artinya apa? Ini goselnya nanti dia ngehit kembali di area ini. Ya mungkin dia akan bergerak lama dulu, tapi nunggu breakout aja karena kan bias kita mau bearish. So if dia breakout 2312, 2311 ini dia lancar dropnya ke area order block semalam ya. Ini area order block semalam yang saya sampaikan di live TikTok, saya sampaikan juga bahwa ini adalah area order block. Kenapa order blocknya di sini? Satu, dia nahan lumayan lama, there's a take out ya. Walaupun take outnya nggak sampai habis, tapi next candlesticknya adalah breakaway gap, kenceng next sekali. Gapnya pun ditutup dan dia ngehit lagi sekali di sini ya. Tapi saya tidak ada entry. Kenapa saya nggak entry? Karena satu, ini sudah malam.
Ini udah lebih kurang mau jam 12-an. 2 saya di live sudah bilang juga bahwa nggak perlu buat makan di order bloknya bagi saya sendiri. Tapi saya tetap share ke teman-teman karena teman-teman pasti akan ada yang trade mungkin sampai jam 1 malam, jam 2 malam, terserah. Kalau saya sih sudah mencukupkan diri saya. Oke, dan dia narik, ambil, naik ke atas. So most probably dia akan ngehit kembali area tersebut. Oke, jadi saya marking lagi. This one is 2307, 2305. Jadi misalnya basic penggambarannya saya adalah if dia masuk di 2312, 2311, dia consolidating untuk nanti drop ke bawah. Ini pandangan saya yang pertama. Terus kalau saya lihat sekarang apa ya, ini teman-teman lihat aja, ini consolidating lama ya, candlesticknya nahan terus semuanya di 2314, nggak ada berubah ya, nggak ada pembentukan tertentu, nggak ada, hanya ketahan di momen yang sama. Tinggal dia bikin tail yang panjang ini. Artinya apa? Volatility ya. Kalau saya tambahin satu indikator lagi, misalnya saya tambahkan dari Bollinger Bands, Bollinger Bands strategi ini aja. Teman-teman lihat bahwa momentum sekarang tuh menipis ya. Ini kan beda. Kalau misalnya lihat dari sini kan lebar ya, dia punya Bollinger Bands-nya. Tapi di sini Bollinger Bands-nya mengecil. Artinya apa? Market breadth-nya tuh kecil. Jadi nggak ada volume sebenarnya. Nggak ada pergerakan yang cukup signifikan di pasar. Ya, makanya saya bilang, teman-teman kalau mau nge-trade sekarang, ini merugikan. Kenapa? Ya kalau dia sesuai dengan harapan kalian ya bersyukur ya. Kalau dia sesuai loh. Tapi kalau misalnya dia nggak sesuai bagaimana? Ini sangat merugikan. Kenapa? Karena volatile. Teman-teman anggap entry buy sekarang, terus dia makan dulu sampai bawah. Misalnya buy di 2314 gitu. Dia makan sampai 2311, which is nanti kena stop loss kalian, misalnya kalian taruh stop loss di sana, atau dia makan sampai 2310. Lalu nextnya dia terbang tinggi sampai ke 2316. Jadi it's not a good thing kalau misalnya teman-teman mau entry buy dalam atau sell dalam kondisi sekarang. Lebih baik kapan? Nanti jam-jam 1-an, jam 2-an, waktu sudah beberapa newsnya rilis. Itu jauh lebih bagus dan jauh lebih penting buat kalian lakukan. Dan ini masih sama supply zone saya. Jadi 2320, 2318, 2320 ini adalah area yang oke buat nge-sell seandainya nanti dikasih. Dan selebihnya adalah teman-teman bisa perhatikan key levelnya ya. Ini saya patokan 2307, 2305 ini tetap masih menjadi key level ya. 2307, 2305, 2312, 2311 sama 2318, 2320. Ini beberapa key levelnya. Karena ini pergerakannya secara time frame besar. Ini sideways-nya di sini. Ya, konsolidasi baru dia di sini. If dia breakout salah satu, dia break 2320, lancar jaya dia naik ke atas lagi. Ini saya hapus aja di 324. Dia lancar jaya, naik ke another places. Ini kalau teman-teman lihat. Ini saya ambil kecil aja di sini. Ya. Ini ada di 2326 sampai ke 2328. Ya, jadi saya ngambil beberapa order block sebelumnya yang walaupun sudah dimitigasi, tapi bisa saya jadikan patokan. Cuman kalau misalnya jarak paling jauhnya ya paling atas ini, yaitu 2334, 2337. Oke. Jadi ini masih dalam momen base-nya lagi. Jadi dia sebelumnya kan rally, base, drop, base, rally, base, drop, rally lagi, di sini baru yang untuk base lagi. Makanya kita tinggal nunggu aja nih di mana di antara mereka yang akan di breakout. Untuk sekarang kalau saya tadi kembali lagi ya, dari MACD dan juga dari RSI, this one ini adalah sell. RSI-nya memang belum nunjukin adanya kekuatan sell. Ya, RSI-nya belum nunjukin adanya kekuatan sell. Karena masih di atas 50-an. Dan MACD-nya sudah ada gambaran dia dead cross. Jadi drop, ya, volume-nya mengalami penurunan, dan dia price-nya mengalami penguatan. Jadi, it is still for selling. Dan tinggal nunggu aja nanti sih tambahan volumenya di jam 1, jam 2an. So maybe that's all untuk XAUSD hari ini. Kenapa? Karena market pasti nunggu malam dan FOMC. Jadi kalian nggak bisa berharap pergerakannya cukup signifikan sekarang.